Selamat siang Bu Angel. Selamat siang juga Pak Jupri. Eh, Sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi dengan Bapak. Bagaimana keadaan Bapak hari ini, Pak? Ya sedikit tidak baik sih Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, yang membuat keadaan Bapak sedikit tidak membaik, apa ya, Pak? Apa Ibu punya waktu sebentar untuk saya? Oh, tentu. Oke, silakan duduk, Pak. Pak Jupri. Nah, sekarang silahkan ceritakan apa sesuatu yang sedang Bapak alami. Begini Bu, beberapa hari terakhir saya kesal dengan beberapa rekan guru di sekolah ini. Masa pada jam pelajaran mereka santai-santai di ruang kantor guru, padahal mereka kan ada jam pelajaran di salah satu kelas. Nanti kalau hal ini dibiarkan, terus bisa saja kan yang lain jadi ikut-ikutan karena melihat hal seperti ini. Dan hal yang ini bukan kali ini saja mereka lakukan, namun sudah sering. Pokoknya bikin kesal deh. Oh, jadi ini yang membuat Bapak kesal. Sampai-sampai ya membuat keadaan Bapak sedikit tidak membaik. Nah, kira-kira apa yang akan kita obrolkan nih agar Bapak bisa kembali dalam kondisi baik seperti semula? Ya, tidak kesal lagi gitulah. Saya berharap dengan saya mengungkapkan apa yang sedang saya alami ini kepada Ibu, saya mendapat solusi dari Ibu agar rekan-rekan tersebut tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Oke, baiklah. Kita akan membuat keadaan kembali baik. Eh, nah, kira-kira ya, menurut Bapak nih, situasi seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, saya mengharapkan guru-guru ketika ada jadwal pelajaran di kelas, semua guru masuk mendampingi anak-anaknya di kelas, Bu. Bukannya malah santai di kantor. Artinya guru memberikan waktu dan perhatian penuh dengan anak-anak ketika belajar. Oke, jadi menurut Bapak, pada saat jam pembelajaran, guru-guru idealnya ada di kelas, mendampingi anak atau menemani anak-anak belajar. Begitu ya, Pak? Nah, begini ya, Pak, kalau misalkan ya, dikasih rentang nilai nih, 1 sampai 10 gitu kira-kira. Kira-kira, nilai rekan Bapak tadi ada di angka berapa menurut Bapak? Menurut saya sih di angka 5 kali. Nah, mmm, kalau menurut Bapak nih, yang Bapak harapkan dari mereka ada di angka berapa nih, agar sesuai dengan harapan Bapak begitu? Setidaknya di angka 8 lah, Bu. Oke. Kalau menurut Bapak nih ya, untuk mencapai angka 8 nih, nah kira-kira apa nih indikator atau tolak ukur perilaku ke rekan-rekan Bapak supaya bisa mencapai, angka yang Bapak harapkan tadi? Kira-kira nih, langkah apa saja atau yang akan Bapak lakukan agar, rekan-rekan tersebut atau bahkan rekan lain ya, tidak melakukan hal yang sama sehingga sesuai dengan nilai yang Bapak harapkan tadi? Indikatornya ya, mereka punya kesadaran diri dengan tugas yang dipercayakan, dengan melakukan masuk ke kelas ketika jam pelajaran sesuai jadwal yang ada. Jadi tidak perlulah harus diingatkan terus-menerus. Baiklah, berarti itu tolak ukur Bapak ya, agar bisa, agar bisa mencapai apa yang diharapkan. Sekarang kira-kira nih, apa langkah awal yang akan Bapak lakukan agar indikator ini tercapai? Ya mungkin pertama saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan wakil kurikulum. Dan Mhm.
agar menghimbau kembali guru-guru untuk lebih memperhatikan jam mengajar masing-masing kan. Kedua, saya harus bisa menjadi teladan agar dapat dicontoh oleh rekan-rekan lainnya. Dan yang ketiga, saya akan meminta guru piket untuk selalu mengingatkan teman-teman yang memiliki jam mengajar. Wow, luar biasa ya. Ide Bapak sudah sangat baik. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan rencana tersebut agar ya tidak menular pada rekan-rekan guru yang lain? Secepatnya agar keadaan ini tidak berlarut-larut. Menurut Bapak nih ya, siapa saja yang dapat membantu Bapak untuk mewujudkan rencana Bapak tersebut? Ya, yang utama kepala sekolah sih Bu, kemudian waka kurikulum, guru piket, rekan sejawat lainnya, dan yang pastinya saya sendiri Bu. Oke, kira-kira ya Pak, dukungan apa nih yang Bapak harapkan dengan beberapa pihak tadi? Dari kepala sekolah nih, saya berharap beliau selalu memantau kehadiran guru di kelas. Sehingga kita menemukan hal ini, beliau dapat mengajak guru tersebut berefleksi terhadap apa yang dilakukan guru tersebut selama proses pengamatannya. Kalau dari waka kurikulum, agar merancang evaluasi pembelajaran minimal lah, 1 bulan sekali. Dari guru piket, agar mereka melaksanakan tugas guru piket dengan sungguh-sungguh, terutama menjadi pengingat rekan-rekan yang akan masuk kelas. Nah, dari rekan sejawat sendiri, jika diingatkan oleh guru piket, ya jangan marah kan, jangan tersinggung. Kalau dari saya sendiri, saya harus konsisten dengan apa yang saya lakukan. Begitu, Bu. Saya senang mendengar rencana aksi Bapak. Nah, saya tertarik nih tadi ya dengan salah satu rencana aksi Bapak. Yaitu tadi Bapak mengatakan saya harus konsisten dengan apa yang saya lakukan. Nah, ini maksudnya bagaimana ya Pak? Selama ini kan saya sudah melakukan apa yang menurut saya baik, Bu. Yaitu masuk kelas selama mata pelajaran yang saya ampuh ketika sedang berlangsung. Saya selalu berada menemani dan membimbing anak-anak di kelas. Pokoknya saya total melakukan ini untuk murid-murid saya, Bu. Wow, memang mantap dan TOP lah Bapak ini. Ya. Ya, semoga apa yang menjadi rencana Bapak dalam obrolan kita ini ya, dapat Bapak realisasikan sesuai dengan harapan. Dan agar apa yang sudah baik dalam diri Bapak dapat Bapak pertahankan, bahkan dapat Bapak tingkatkan lagi. Terima kasih banyak ya, Bu, atas masukan, arahan, dan sudah meluangkan waktu sehingga saya merasa nyaman setelah sesi curhat dengan Ibu. Mohon Bu bimbingan dan arahannya kembali ya ketika nanti saya mendapat kendala dalam merealisasikan rencana saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak, senang dapat membantu Bapak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Selamat siang Bu Anggrani, puji Tuhan sehat. Bagaimana kabar Bu Anggrani hari ini? Puji Tuhan, baik juga. Ya, Pak. Ada apa Bu Anggrani? Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Mohon maaf nih, Pak. Hari ini sedang sibuk tidak, Pak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya, Pak. Oh enggak Bu, hari ini sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Ya, Pak. Maaf, saya mau mengobrol sebentar. Saya sedang bingung, Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak ada sesuatu yang saya dapatkan. Apa tujuan dari obrolan kita ini Bu? Dari obrolan
kali ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran atau mungkin masukan mengenai permasalahan di kelas 11, Pak. Oh, Bu Anggreni ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita sedikit nih Pak untuk kelas 11 tahun ini itu sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan pun terlihat masih ada pemisah. Saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar itu terkesan tidak mau bekerja sama. Jadi saya bingung Pak. Oke, jadi Bu Anggreni merasa bingung ya dengan keadaan murid-murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya. Iya betul Pak. Oh ya, tadi kan Bu Anggreni mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, menurut Bu Anggreni nih, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Idealnya ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok itu secara aktif, bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Anggreni lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul yang menjadikan anak aktif bersama, Pak. Jadi Bu Anggreni sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus, Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Oke, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Anggreni sekarang dalam pencapaian tujuan? Mungkin saya sekarang di skala 5, Pak. Yang Bu Anggreni inginkan posisi berapa kira-kira? Inginnya paling tidak itu di posisi 9 lah, Pak. Oke, kira-kira nih selain metode diskusi, pasti ada cara lain. Nih, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut, Bu? Oh iya Pak, mungkin saya harus bisa memotivasi murid sebelum pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dan di akhir kegiatan akan saya lakukan refleksi terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Bu? Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering mengadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Wah, luar biasa, Bu. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Kemudian saya akan menginformasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Kemudian tidak lupa nanti di luar pembelajaran pun ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama kekompakan. Kira-kira berapa jangka waktu yang akan dilakukan, Bu? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah. Nah, apa komitmen Bu Anggreni terhadap rencana aksi tersebut? Mungkin nanti saya akan membuat modul dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap.
Kemudian berikutnya keterampilan dan pengetahuan nanti itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Kemudian di luar pembelajaran pun akan saya adakan permainan untuk melatih kebersamaan bergu. Oke, kira-kira nih Bu, siapa yang akan membantu Ibu Anggreni merencanakan pembuatan modul itu? Mungkin nanti saya akan membuat sendiri dulu nih Pak, kemudian lalu minta ditelaah oleh teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi. Sip, mantap. Menurut Bu Anggreni, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi sih saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok. Puji Tuhan, Bu Anggreni sudah bisa mendapatkan manfaat dan untuk mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya Bu. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi atas masalah yang saya alami. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu.